Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Faiza bersama Ibu dan Adik Hana. Oke, sore ini kami kedatangan tamu dari Asian Survival. Nah, ini tamunya. Ya. Ya, saya mau ke rumah Pak Eko, pembuat roti. Yuk kita ikuti kegiatan kami di sana. Yuk. Ini kami sudah sampai di rumah Pak Eko yang membuat bikin roti atau Trans Bakery di sini. Ini dari Asian Survivor mau meliput kegiatan bikin rotinya Pak Eko atau Trans Bakery. Maaf, motivasinya seperti ini. Oh gini, bagus ya, apa namanya bisa sampai modern seperti ini Ala kadarnya. kalau sudah sampai segini berarti sudah dirakit alat. Sebelum video dibuat ini ngobrol-ngobrol dulu, ngobrol-ngobrol santai ya tentang seputar pembuatan roti, peralatannya, dan ya untuk mencairkan suasana dan nanti bagaimana video itu akan dibuat. Bantuan dari Perindakor. Sebetulnya yang saya butuhkan ini pengaduk roti. Ya, pengaduk roti. Tapi yang dibantunya itu peralatan itu. Cuman untuk memproduksi untuk lebih banyak saya kurang mampu, jadi saya bikin sendiri. Manual ini alatnya sendiri. Ini ada engkolannya untuk mengaduk rotinya. Jadi seperti apa kerjanya tuh, sistem kerjanya gimana? Kerjanya seperti ini, pengisi. Oh, Bisa berani. Ya, reaktif namanya. Oke, nih. oh iya. Ini pengaduk Ini rotinya, pengaduk rotinya. Nggak bisa ini. Oh, berarti sangkut dong Pak dimakan. Satunya mas, yang Nah, ini satunya nanti ada tempatnya. Oh. pakai tempat waskom gitu pak. Iya iya. Ya untuk Tapi ini untuk saya naikin ke adonan. atas, nggak bisa lagi ini memang. Enggak, memang mentok Oh, di situ gitu. pak. Iya. Oh, ini mesin aduan tuh bisa mencapai 1000 1000 biji. biji. Kalau per kilo bahannya itu kurang lebih 5 atau 6 kilo. Tapi ini mampu saya 1 kilo, 3 1 kilo, 3 kilo. maksimal 4 kilo itu pun sudah memaksakan diri. Iya, iya. Jadi pakai Manual. Iya. Hari ini ada produksi nggak? Enggak dulu pak. Nggak, Jadi istilahnya. belum ada produksi karena mendekati Mendekati puasa. Oh, kan? mendekati puasa. Iya. Apa deh? Kalau Ada di HP contohnya. Mas ya. Mana? Itu pesan di Tanjung Balas pesen satu. ini bapak yang bikin, Ya, ini saya kayak bikin sendiri. dicetak gitu gini ya, rapi Ya. sekali. Ini gimana bisa Manual juga. bisa sampai rapi gini gimana? Gimana caranya ini saya membuatnya manual. Manual. Ini semua. yang setengah jadi. Orang Tanjung kemarin pesen buat bolu. cetakan tawar. Bolu pak. Bolu buat bolu. Bolu tapi dia mau bikin tawar. Tawar. Tapi tanpa tutup. Ini yang setengah jadi. Nah, cara pembuatannya itu ini kayunya aja tadi mana? Oh, di depan. Manual. Enggak sama mana ya? Teman Ini Nanti pak. bentar lagi ini masih. Ini ovennya. Di awal. Oh, ini Oven, oven langsung Baru mulai. LPG, ya. Oke. Nih, Oven pakai Layar. ini pakai kamera ini. Pak Eko? Ya, jadi Pak, kita mau rekam nih, kita tadi kan belum kita Oh, rekam. gitu. Ya, Iya. jadi kita mau rekam dulu ini. kayu dulu ya. Jadi mungkin setelah itu kemudian tantangannya apa saja, lalu kemudian di masa puasa ini mungkin pelanggan apa namanya, bapak mungkin beralih ke usaha yang lain seperti itu, dan mungkin ke depan akan tetap dikembangkan gitu pak ya, boleh ya?
Berarti ini alur ceritanya kita Ikuti aja Pak Eko sistemnya Ya, sampai ngikuti Bapak. pertanyaan. gitu. Sampai ke Ya. Sing jawab ngono lho. Sampai jawab itu aja. Oh, ngono tok. Jadi saya tidak menerangkan dulu. Ini Bapak yang tanya. video Iya. akan dimulai dan beginilah Biar jelas. ya, terarah proses Terarah. rekaman video Asian Survivor. Siap ya. Langsung cerita ya cerita mau. Oke, Sobat Survivor, kembali lagi bersama saya di channel Asian Survivor. Dan kali ini kita berada di salah satu industri rumahan yang berada di lokasi transmigrasi. Kebetulan kita sudah bertemu dengan bapaknya yang merupakan pemilik usaha dan ibu ya. Iya. Gimana kabarnya ibu? Bapak sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Jadi kebetulan kita kemarin ada ngobrol-ngobrol dengan Pak Seger dan Ibu Nur Faiza. Nur, yang kebetulan juga seorang YouTuber. Jadi kemarin ngomong-ngomong soal apa namanya usaha bapak nih di sini lokasi transmigrasi ada usaha pabrik roti. Iya, bakery. Bakery. Nah ini menarik ini karena di lokasi trans yang bisa dikatakan masih terus berkembang, ada usaha yang bisa menjadi pionir di sini Pak ya. Iya. Ini baru pertama Pak ya. Iya. Ya. Oke. Boleh Bapak Ibu bisa cerita ini awal mula kemudian tertarik untuk buka usaha ini seperti apa? Awal mulanya saya datang ke sini itu sudah lama, tapi karena terhambatnya modal juga fasilitas buat perizinan, toh nantinya akan buat pinjaman ke bank, nanti pindah ke Tanjung Selor, produksinya ke sana, nanti tram ditinggal. Oh, gitu. Buat Jadi, apa? jadi mungkin melihat pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya ya Iya, saudara-saudara mungkin. kita yang akhirnya memilih untuk tinggal di kota ketimbang di Iya, daerah trans. tidak. Bagaimana meyakinkan Pak, meyakinkan kecamatan bahwa saya tetap akan produksi di trans, gimana Pak? Akhirnya mendapatkan izin kemarin. Akhirnya saya sedikit bisa dikata down, saya nggak melanjutkan itu. Dikasih tahu Pak, ini sudah jadi surat perizinannya. Gitu. Akhirnya bisa dapat izin Pak ya. Ya, akhirnya sudah dapat izin usaha. Baik, kita melihat di sini ada apa namanya bisa dikatakan SOP-nya, proses produksinya atau ya proses produksi roti Trans Bakery. Namanya keren sih ya, Trans Iya. Bakery. Oke, yang satunya misalnya Transjakarta. Gitu. Oke, jadi harus proses produksi Trans Bakery. Ini ada bahannya, gitu. Ini ada resep rahasia kan di sini Pak ya? Iya. Ya, Ada resep rahasia ya? nggak ada. Oke, jadi di sini ada bahan, lalu kemudian juga proses mulai dari awal sampai akhirnya menjadi roti yang siap untuk dikemas, Dikemas, seperti ya. itu. Ya, tadi kan sudah sempat dijelaskan, tapi belum sempat di rekam, Pak. Ini berapa produksi dalam satu hari? Satu kali produksi berapa jumlah yang diproduksi? Sekali produksi atau dalam satu hari produksi bisa 4 kilo atau 3 kilo. kami langsung menjajakannya. Ke konsumen langsung? Ya, langsung ke konsumen, Hah? terutama di kantor-kantor. Oke. Nah, itu saya jajakan untuk langkah awalnya. Bila ada umpama siang ada sisa atau belum laku, Ya. itu saya titipkan ke toko-toko atau ke kantor-kantor kantin, itu saya titipkan ke warung-warung. Tapi ya alhamdulillah sebetulnya lumayan. Laris manis. Cuma Laris ada manis, ya? Iya. ada juga kendalanya kalau Iya. masuk ke kantor itu pernah saya ditegur nggak pakai sepatu. Makanya yang punya sandal jepit Baru aja pakai Pak. sepatu Iya. ya. Akhirnya saya kendalanya ke situ. Oke. Tapi mungkin kalau seperti itu mungkin Bisa apa namanya, diatasi bisa lah. diatasi gitu Iya. ya, kendala-kendala yang mungkin bisa diatasi. Dan ini luar biasa Pak. Industri rumahan, Bapak sebagai produsen, konsumennya ada juga nggak sih Pak? Ada. Ada, ya? Saya titip di warung. Oh titip di warung Ya, ya? toko kan di daerah sana 5A Agus Iri. Oke. Di sana ya. Toko. Jumlahnya lumayan juga Pak ya? Lumayan. Ya. Habis terus juga, habis laris Habis juga. terus ya? Iya. Mungkin di video selanjutnya nanti saya harus datang lagi Pak pada saat produksinya ada. Oh, iya. Apa? Oke. Produknya ada gitu. Iya, iya. Sementara Waktu kan kita pembuatan juga. betul. Oh, iya. Mungkin kalau pembuatannya mungkin kita bisa di sini kita bisa udah lihat ya. Di sini ada Iya. ada oven, ada terus juga steamer. ada
steamer, juga Iya. ada pengaduk ya. Memang kalau bisa dibilang masih serba terbatas Pak ya. Iya. Apa yang Namanya menjadi manual lah. masih manual? Iya. Apa yang diharapkan oleh apa yang diharapkan untuk pemerintah ke depan Pak? Harapan saya dari pemerintah, mungkin khususnya dari Bapak Gubernur. Ya. Nah, saya juga mendukung juga dari Bapak Gubernur. Iya. Ini harapan saya cuma satu aja, mesin aduan itu aja. Oh, mesin aduan. Iya. Itu memang sangat apa? Penting. Sangat Sangat penting, menunjang, ya? sangat mendukung. Hmm. Karena Ya, dari untuk situlah bahan, ya. untuk menerima pesanan lebih banyak, dari situ Biar akan maksimal. tercapai gitu. Pekerjaannya bisa maksimal. Ini saya salut Pak karena warga Trans yang di pikiran saya adalah banyak petani, tapi ternyata kita bisa melihat di sini ada juga yang bisa menciptakan industri pasca panen gitu ya. Iya. Jadi ya walaupun mungkin bahan-bahannya tidak dari sini, dari Kota. petani, tapi Iya. Bapak sudah menciptakan satu industri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sini. Luar biasa. Jadi saya rasa ini memang perlu dibantu Pak ya, maksudnya dalam hal kebutuhan-kebutuhan permodalan gitu ya. Dan sejauh ini bagaimana Pak permodalan? Ini kan tadi perizinan sudah kan Pak ya. Sejauh ini bagaimana Modal untuk pemerintah ini masih saya mengajukan pengajuan di kantor desa. Ya, itu kita tinggal menunggu info selanjutnya dari kantor desa. itu yang paling lama sih biasanya Pak. Iya. Tunggu saja info selanjutnya saudara-saudara. Ya tapi ya tentunya Bapak bersabar ya apapun nanti yang terjadi, tapi Iya. saya tentunya berharap nanti ada sobat survivor juga yang bisa melihat kondisi Pak mohon maaf Pak tadi? Eko. Pak Eko dan juga bisa membantu nanti usaha beliau mungkin dalam hal pemasaran, mungkin kebetulan warga Tanjung Selor dan juga bisa menerima titipan produknya Pak ya. Ya, Sebenarnya saya penasaran nih Bu, rasanya seperti apa produknya, gimana Pak ya? Kata saya sih Iya Mas Bang. Rasanya. satu lah. Di tepung itu kan dari itu kan dari Amerika gitu ya. Dalam. Ada nggak sih Pak gitu? Sebetulnya ada yang saya Lawan, butuhkan Pak. dari petani, Heeh. cuman ya itu tadi saya kurang maksimal kalau saya ambil dari petani. Salah satu contohnya satu nanas, Oh iya. kedua ubi rambat. Nah, kalau nanas kita bisa buat selai nanas. Selain nanasnya, Kalau isiannya. ubi rambat nanti saya bisa olah menjadi coklat. Apa aja sih Pak varian rasanya? Kalau boleh tahu. Varian rasanya yang Iya. saya ambil dari petani di sini terutama pisang Pisang. coklat. Hmm. Nah, terus nanas, selai nanas. Ya. Nah, kalau ubi rambat bisa coklat. Gitu. Terus banyak lagi durian, Strawberry. ya, stroberi, Strawberry. ya, Strawberry. Rasa stroberi. panas. Ovennya ya? Iya. Ini ovennya buat sendiri atau beli ini Pak? Buat sendiri. Ini Saya saya Pak Eko buat sendiri. sendiri. Oh gitu ya? Kalau awal mulanya itu memang agak sedih sebetulnya. Ini bahan saya memungut dari Tanjung, Tanjung Selor. bahan-bahan bekas itu saya pungut, saya rangkai jadi oven. Terus akhirnya ada datang dari Perindakop Kabupaten datang melihat kondisinya, akhirnya dibantu saya dibelikan ini. plat Plat, sama ya. Perindakop ya, plat. Akhirnya ini saya renovasi. Direnovasi ya? Juga ininya saya juga menemukan bahan-bahan bekas di Tanjung. Jadi awalnya tidak standar. Roti. Oh pengembangan Bukan roti. roti. Rotinya. Oke. Ini buat sobat survivor mungkin yang di Jawa sana atau juga mungkin di mana aja deh atau dari luar negeri yang menonton ini dan ingin membantu Pak Eko. Nah, bisa tentunya kita bisa menyertakan linknya di bawah. Mungkin nomor handphonenya Pak Eko juga nanti kita sertakan di deskripsi Pak ya. Iya. Jadi nanti bisa menghubungi Pak Eko langsung gitu. Jadi bisa menghubungi langsung dan bisa mendukung usaha Pak Eko di sini. Karena di daerah Trans ini baru Bapak ya usahanya ini ya. Iya. Insya Allah ya. Tinggal ngomong Pak, untuk selain usaha rotinya mungkin agak sedikit macet karena pembelinya kurang, lalu kemudian beralih ke usaha pembuatan Oven sama loyang. ini nggak semua orang bisa bikin loh Pak. Ini Pak Segar belum tentu bisa bikin Pak ya. Saya Pak Eko bisa bikin dan ini bagus sekali. Mungkin warga Trans juga atau warga Kaltara yang mungkin mau memesan Pak ya, tray untuk pembuatan kue ini bisa sama Pak
Pak Eko. Selain tray apa lagi Pak? Selain loyang apa lagi? Ada open, tapi Open. di foto. Oh sudah dikirim, sudah Sudah jadi. dikirim, sudah jadi. Sudah jadi saya Oh kirim sudah di Iya, jadi. Jakarta Nanti Tanjung mungkin Balak fotonya bisa Tengah. dikirim ke Ibu Pak. Iya, Iya nanti Iya, saya tampilkan di gambar Oh, ini. gitu. Oke, Iya. luar biasa. Ini contohnya juga yang dirakit oleh beliau. Iya. Terus juga ini apa sih Pak? Saya penasaran. Ini Bapak boleh Ini- pegang. Ini cetakan tawar yang setengah jadi. Kayak roti Roti tawar ya. Roti Tawar tawar ya? ya, Tawar roti di tawar potong-potong. yang Tanpa dipotong-potong. tutup, Ini Yang nanti belum roti jadi. tawar nanti yang dipotong-potong itu. Ini yang setengah jadi. Belum selesai. Ini belum satu. Kalau kualitas ketebalannya ini tebal, tebal ya. ya tebal. Karena pembuatannya apa namanya handmade ya, misalnya buatan tangan ya, bukan Iya. bukan cetakan, bukan dibuat pabrik gitu. Iya. Jadi pasti lebih teliti pembuatannya. Iya. Baik Pak. Jadi saya curiga Bapak bisa buat kompor juga nih. Bisa. Oh bisa juga. Bisa. Luar biasa. Jadi yang punya kompor hook di rumah, ya mungkin minta diperbaiki atau Diperbaiki mungkin bisa. ini bisa ya. Iya. Oke. Dandang yang bocor bisa. Dandang yang bocor juga bisa Bu ya. Iya. Luar biasa. Tinggal tahu alamatnya di Jalan Nanas. Nanas, SD 5 Tanjung SD Buka. 5 Tanjung Buka. Iya. Pak ini kita ngomong soal roti kan sudah. Ini udah Oh, Pak, selesai review. Mau foto ya, mau foto di depan rumah. Maksudnya kita atau ibu di sini aja, di atas sini aja. Sama bapak di atas situ aja. Di situ, di tangga kedua tadi. Samping itu. Oh, gitu aja. Ini pengambilan foto untuk thumbnail mungkin ya. Oke, satu. Ya, demikian video kali ini. Semoga terhibur. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Ya, di rumah Pak Eko, Trans Fikri, Tanjung Buka SP5. Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.